أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Informasi kelulusan periode 5 ya 2020 tahun 2020 November Desember 2020. Nomor ujian sekian, nama Basuki, staf susulan lulus UKM PPG. Artinya saya itu lulus UKIN juga lulus UP. Jadi jika teman-teman tidak tertulis lulus ya atau tidak lulus UKIN, berarti hanya UKIN yang harus diremedi. Tidak lulus UP, berarti hanya UP yang harus diremedi. Atau tidak lulus UP dan UKIN, berarti kedua-duanya harus diremedi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara untuk cek hasil ujian PPG atau UP ya, UKM PPG. Karena saya baru saja mengikuti PPG ya di UNES untuk periode 2020 tahap 3. Kemudian kemarin tanggal 19 Desember 2020 saya baru saja mengikuti ujian akhir PPG atau UP ya, disingkat UP atau UKM PPG. Nah, ini di grup sudah mulai ramai ya, grup UNES ini tentang pengumuman kelulusan. Oke, kita lihat di sini. Ya. Untuk PPG ya, lihat di sini. Kelulusan PPG itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, 4 jenis. Jika di pengumuman itu tertulis lulus UKM PPG, artinya lulus UKIN juga lulus UP. Kemudian jika tertulis tidak lulus UKIN, maka hanya mengulang UKIN saja. Kemudian jika tidak tertulis tidak lulus UP, maka hanya mengulang UP saja atau UKM PPG saja. Jika tertulis tidak lulus UP dan UKIN, maka mengulang keduanya. Lihat untuk cara cek ya hasil UP atau hasil UKM PPG ada di link http ukmppg.kemdikbud.go.id. Masukkan nomor ujian dan tanggal lahir. Seperti itu ya. Kemudian dampak jika kita tidak lulus bagaimana? Otomatis jika kita mengulang UKIN berarti kita kuliah lagi ya. Mengulang kuliah ujian hanya ujian saja. Kita lihat apa yang mesti disiapkan jika kita lulus atau tidak lulus ya. Untuk tidak lulus dulu di sini, maka untuk mengulang UKIN, remedi UKIN biayanya 1 juta. Sedangkan untuk tidak lulus UP 300.000 lewat transfer Bank Mandiri. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kenapa sih? Padahal nilai UKIN kan nilai dari kampus. Ya, di sini ada alasan ya. Kok bisa sampai gak lulus UKIN?
Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Ada yang bilang di grup Telegram saat japri dosennya, kenapa tidak lulus UKIN? Dosennya bilang, nilai sudah di-input dan lulus, tapi di sistem dinyatakan tidak lulus UKIN. Mungkin saat kita mengisi UKIN, kita terlambat menyelesaikannya ya. Atau justru dosennya yang terlambat menginput nilainya. Oke, ini kesalahan siapa? Saya juga tidak tahu ya. Yang jelas dosennya sudah menginput, kemudian tertulis lulus, tapi di sistem tidak dinyatakan lulus. Nah, ini kurang tahu itu penyebabnya apa. Kalau untuk UP jelas ya, kita harus mengerjakan 120 soal ya, 120 soal dalam waktu 3 jam. Ada soal kepribadian, ada soal pedagogik, dan ada soal profesional. Kalau UP yang saya ikuti tanggal 19 Desember 2020 kemarin itu hampir ya kebanyakan pedagogik, membahas RPP, silabus dan sebagainya ya, tujuan pembelajaran, kemudian ada media dan seterusnya yang hubungannya dengan materi mapel kita profesional. Kalau untuk kepribadian hanya 10 soal kalau nggak salah. Terus profesional murni ya, kalau saya kimia berarti profesional murni ngitung atau teori itu sekitar 40 soal. Sisanya itu pedagogik, full pedagogik yang hubungannya dengan RPP, silabus. Misalkan KD ini nanti tujuannya seperti apa, KD ini IPK-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Ya, di sini ada ini live ya, tanggal 1 Januari ini tahun 2021. Berarti 19 Desember pengumuman tanggal 1 Januari. Ya, kurang lebih 11 hari ya, 11 hari setelah UP. Di sini misalkan kalau tidak lulus bagaimana? Bisa jadi tim IT UKIN mengecek kesesuaian nilai UKIN dan bukti, atau filenya tidak dapat dilihat oleh penguji. Tim IT pun menghapus nilainya sehingga kosong sesuai apa yang disampaikan saat sosialisasi UKIN. Jadi benar-benar file itu harus diupload saat UKIN, itu harus bisa dilihat oleh tim penguji. Saat kita upload file-file UKIN, kita coba dulu, kita download file yang sudah kita upload, bisa di-download atau bisa dibaca apa tidak, seperti itu. Jadi kita perlu bersyukur kemarin saat UKIN para penguji memberi info ke kita lewat telepon atau WA saat ada permasalahan. Seperti itu ya, berarti kita harus koordinasi dengan admin dan dosen kita. Ya, nah ini apresiasi teman saya ya, guru pamong dan dosen. Oke, seperti itu. Ya, kita mulai untuk itu sekilas tentang lulus dan tidak lulus ya. Lulus UKIN dan UP, tidak lulus UKIN, tidak lulus UP. Lulus UP, tidak lulus UKIN, nah sama aja. Oke, kita coba untuk memasukkan cara cek kelulusan UKM PPG. Kita klik linknya. Ya, kita masuk di sini webnya UKM PPG. Jadi kita akan cek hasil UP kita. Pengumumannya sekitar 11 hari, tanggal 19 Desember 2020. Pengumumannya 1 Januari 2021. Jadi sekitar 11 hari, 22 hari. 11-12 hari. Sekitar itu. Nggak sampai 1 bulan. Langkah pertama, setelah kita klik pojok kanan atas itu yang kotak putih, kita klik. Nah, itu yang kemudian muncul garis. Nah, pojok kanan atas sudah ada garis. Cek kelulusan.
Oke, sejak kelulusan kita roll atas. Masukkan nomor ujian. Nah, ini kita lihat status kelulusan. Informasi, ini roll atas lagi. Ini ya, setelah kita masukkan ini, roll atas. Ya. Informasi kelulusan periode 5 ya. 2020 tahun 2020, November Desember 2020. Nomor ujian sekian, nama Basuki, status lulus UKM PPG. Artinya saya itu lulus UKIN juga lulus UP. Jadi jika teman-teman tidak tertulis lulus ya, atau tidak lulus UKIN, berarti hanya UKIN yang harus diremedi. Tidak lulus UP, berarti hanya UP yang harus diremedi. Atau tidak lulus UP dan UKIN, berarti kedua-duanya harus diremedi. Resikonya untuk remedi UKIN itu biayanya 1 juta ya, ditransfer lewat Bank Mandiri untuk pengurusannya. Sedangkan untuk tidak lulus UP itu 300.000 ditransfer lewat Bank Mandiri. Oke. Kalau tidak lulus dua-duanya, yaitu UKIN-nya 1 juta, UP-nya 300.000, 1.300.000. Semoga untuk teman-teman semua bisa lulus semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian sekilas cara cek kelulusan UP dan UKIN di PPG tahun 2020. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الراحمون